Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Secara khusus hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada di minggu pertama di bulan Januari. Terima kasih kepada Tuhan tentunya, karena Tuhan sudah menolong kita sampai pada hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, menyertai kita di sepanjang ibadah ini. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh Sersan Mayor Koros. Ya, saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, mengucap syukur kepada Tuhan sebab kebaikan dan pertolongan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kembali kami berkumpul di tempat ini untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami dan juga memberkati kami. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan dan Tuhan memberkati kami semua. Terlebih Tuhan, ampuni kami dari salah dosa kami. Sekiranya Tuhan mendapati hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan kekudusan dan kesucian yang bersumber daripada Allah saja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan menabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah seturut kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Ya, kita bersyukur karena hari ini 4 Januari 2026 kita boleh ada di rumah Tuhan. Karena kita tahu kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan percaya bahwa hari ini pun Tuhan menunggu kita. Karena Tuhan sudah siapkan berkat-Nya untuk kita. Izinkan saya bertanya dulu. Nih 2026. Ya. Kira-kira
Saya tunjuk aja deh ya. Coba disiapkan. Resolusi 2026 sebagai anak Tuhan. Ya, kira-kira apa ya? Oke, pemain musik dulu. Nah, kaget kan? Salah satu dulu. Jason. Pasti dia apa ya? Resolusi 2026 sebagai anak Tuhan. Jeng jeng jeng. Ayo kok. Oke, kasih kesempatan ya, kita next dulu. Nah, resolusi sebagai anak Tuhan 2026. Regi. Haleluya. Makanya semua harus siap. Aduh, apa ya juga. Ada? Fokus pelayanan. Yes. Kok kamu yang jawab? Bagaimana? Oh, susah ya ternyata ya resolusi untuk jadi anak Tuhan di tahun 2026 ya. Oke, tadi semangat sekali. Saya mau tanya sama Yata. Iya tadi Yata. Apa resolusi Yata sebagai anak Tuhan untuk tahun 2026? Kalau saya Yes. Singkat aja Yata ya. satu cinta Tuhan. Yes, semakin cinta Tuhan ya. Sama tadi bener tuh. Fokus pelayanan luar biasa ya. Ya, biasanya kalau untuk resolusi dunia kita ini semakin sukses semakin ini. Tapi kok kalau untuk anak Tuhan? Oke, yang sebelah sini. Ya. Siap-siap ya. Apa resolusi kita di tahun 2026 bagi Tuhan? Boleh minta Pak Adi. Yang jarang-jarang ngomong nih. Saya rindu untuk lebih mentaati firman Tuhan. Amin. Supaya rancangan Tuhan di tahun ini terlaksana sepenuhnya dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Adi ya. Oke, kita kembali kepada tadi sebelah sini sudah pemain musiknya tadi. Oke, bagaimana Jason? Senyum aja dia. Kok Ya ampun. Oke, baiklah. Saya rindu kita pemain musik tetap beri yang terbaik bagi Tuhan ya. Amin. Oke. Ya, kita akan mulai mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Biarlah pujian ini kata-katanya menjadi resolusi kita bagi Tuhan di tahun 2026. Kita mau semakin melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita mau semakin dekat sama Tuhan sehingga kita nggak mampu jadi anak Tuhan, tetapi Roh Tuhan akan memampukan kita menjadi anak Tuhan. Ya, kita akan mengangkat pujian ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Terima kasih Tuhan. Kiranya ini menjadi resolusi kami buat Tuhan di tahun 2026. Semua karena anugerah-Mu. Yes. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Terima kasih Tuhan. Yes. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, yang selalu mengasihi kami, memberkati kami sampai hingga saat ini. Bukan karena kekuatan kami Bapa, bukan karena biasanya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Dan roh Tuhan yang membuat kami semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. 1 minggu yang lalu kami melewati hari demi hari, minggu demi minggu. Kami melewati semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Paksalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, khusus dalam rumah tangga kami sejemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keiman yang berkata, terpujilah Tuhan di dalamnya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, kasih karuniamu, segala berkat yang kami terima daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Mengurapi kami semua, menerima berkat Tuhan daripadamu Tuhan. Kami dengan saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, ada yang sakit, kami mohon penyembuhan daripada Tuhan. Bagi Pak Sunari yang mana dia dalam kesakitan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di sana untuk menyembuhkan Pak Sunari, memberi kekuatan kepada Pak Sunari dan keluarganya pada pagi hari ini. Betul kami bersuka cita ya Tuhan dan melayani Tuhan pagi hari ini, sehingga lewat pelayanan kami pada pagi hari ini nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dan kami diurapi oleh Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya. Saudara siap kembali memuji Tuhan? Amin. Kita percaya ada kuasa di balik puji-pujian. Hari ini kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan karena kita percaya kita pasti menikmati damai sejahtera dari surga. Kita angkat pujian kita yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saya undang kita bangkit berdiri. Ya, kita akan menyanyikannya dengan iman kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Jadi bukan Tuhan menopang tangannya Tuhan, karena tangannya tadi kan huruf besar. Jadi bukan Tuhan menopang tangannya Tuhan, tapi Tuhan menopang tangannya kita. Jadinya harusnya huruf kecil ya, tangannya, nah itu huruf kecil. Jadi tangan kita yang Tuhan topang ya. Biarlah mungkin kalau sempat diganti boleh, tapi kalau enggak, tapi biarlah menjadi pengertian kita bahwa kita sekalipun mau jatuh nggak akan sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita. Kita ulang lagi dari pertama. Sip. Haleluya. Apa
kita, dan kita akan masuk di tahun 2026 dengan percaya sebab Yesus hidup, maka hidup kita berarti. Anak Allah Yesus namanya. Oke. Ya, tim musik sedang berdiskusi. Haleluya. Kita percaya hidup kita, kalau kita baca firman Tuhan itu nggak sia-sia. Karena firman Tuhan itu hidup dan firman itu menerangi kita. Kita angkat pujian, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Oke.
jangan takut menjalani tahun 2026. Karena Tuhan bersama kita, Tuhan menopang tangan kita, Tuhan gak membiarkan kita tergeletak. Karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab mingguan yang akan dibacakan oleh Ibu Kade. Haleluya. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab mingguan kita terdapat di Markus 4 ayat 21 sampai 41. Kita akan baca silih berganti. Ada 4 periokop dan saya akan membaca yang ayat 21 sampai ayat 25 dan setelah itu saudara membaca ayat yang 26 dan 29 dan saya kembali membaca ayat yang 30 sampai 34. Setelah itu saudara yang kembali membacanya. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, inilah perkataan Tuhan. Seumpama orang yang membutuhkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang lain. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula akarnya, lalu bulunya, kemudian butir-butir yang mengisinya dalam bulir. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menggunakan segala sesuatu secara sendiri. Pada hari itu, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke sana. Mereka meninggalkan orang itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu dan orang lain yang tinggal di lainnya. Lalu mengambillah tongkat besar dan membawa penyumbun masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai menumpuk air. Waktu itu Yesus
Demikianlah pembacaan kita minggu ini. Haleluya. Ya, hari ini itu petugasnya ibu-ibu PKW. Jadi sekarang Ibu Saidar akan memimpin kita dalam kesaksian. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membuka dari buku nyanyian kita nomor 31. Dan ayatnya yang pertama dan kornya kita nyanyikan terlebih dahulu. Saya percaya bahwa kita memiliki kesaksian yang kita alami bersama dengan Tuhan dalam seminggu yang sudah kita lewati. Dan pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita mengenal yang namanya Yesus itu. Ya, karena dia mengatakan, kenalkah engkau nama yang terindah itu? Siapa nama yang terindah itu? Yaitu Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyanyikannya secara bersama dan kornya. Setelah itu bagi siapa yang ingin bersaksi atau bernyanyi, mari saya mengundangnya. Kita menyanyikan ayatnya yang kedua. Saya percaya bahwa di antara kita memiliki hal yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang mungkin ada ingin bersaksi atau masih malu-malu, saya masih kasih kesempatan. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga berikut kornya. Saya terus masih memberikan kesempatan kepada kita. Meskipun hati berduka cita, tapi nama yang terindah itu memberikan penghiburan kepada saya dan keluarga. Bahkan karena penghiburan yang sejati dari Tuhan, maka kami boleh ada sampai saat ini karena Tuhan itu baik kepada kami. Mari kita nyanyikan ayatnya yang ketiga.
Saya bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan berkati keluarga kami di 2025 sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ada satu pesan dari almarhum adik saya. Dia katakan, Gralia, Kak, waktu kami main PUBG itu, dia sebelum masuk rumah sakit, kami main game itu PUBG. Kak, kok jarang sekali pelayanan. Dan waktu kami berbincang-bincang itu kan, saya, makasih ya deh. Terima kasih telah mengingatkan Kak Yata bahwa kenapa saya nggak pelayanan, kenapa saya jarang di gereja. Itulah yang membuat saya terkesan karena almarhum juga cuma terakhir dia mau di bulan antara September ya kalau nggak salah atau Oktober. Kemudian nanti dia sakit lagi. Biasa karena kalau udah sembuh dia selalu saya dek gimana dek, yuk main PUBG kita. Dari situ kami berbincang-bincang dan itu membuat hati saya agak terkena juga ya. Oh iya, minta maaf ya. Cuma dia nitip, cuma dia bilang ternyata pelayanan ya. Oh ya siap, kita cuma bilang siap. Baik dengan kapten, baik dengan pemuda juga, yang akhirnya juga kemana nih bro? Padahal sebelumnya itu yang almarhum memberikan satu kesan bagi saya bahwa oh iya ya, baru saya sadar. Saya katakan bahwa di 2026 ini mungkin Bapak Ibu 2025 saya nggak ibadah karena kalau saya sudah salah di dalam keluarga maka tentu gak layak di hadapan Tuhan. Dan pas kemarin Pak Kapten khotbah hari tanggal 1 dan tanggal ibadah keluarga, itu membuat saya menjadi oh ya benar ya. Saya itu gak pandang mau busuk ya mau Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Dari situ saya koreksi diri lah istilahnya. Karena jujur Bapak Ibu, selama dari bulan kalau nggak salah dari bulan Oktober ya kalau nggak salah September lah terakhir saya, September atau Agustus kalau nggak salah ya. Dari situ Bapak Ibu bahwa bersyukurnya istri saya juga jadi support saya. Sebelumnya istri saya ya mungkin logat saya terlalu ini Bapak Ibu. Saya kalau ngomong karena dia bilang jangan jadikan saya anak muridmu. Terus saya katakan memang begini suara saya. Memang ya mungkin logat saya itu terlalu ini ya. Karena saya ngajar juga waktu itu di SMK 3 Cilincing, SSMA, memang boleh dibilang kalau mereka lihat itu lihat guru yang kekal ya, apa yang kikir lah istilahnya, orang yang tapi kadang-kadang terbawa-bawa dalam keluarga gimana logat saya itu enggak gitu. Gak bisa. Kadang-kadang saya koreksi diri. Ketika kami berdoa kemarin di sebelum tanggal 25 kami berdoa buat almarhum, Tuhan sembuhkan, buat tante seluruh keluarga kami berdoa sampai istri saya nangis bahwa mendoakan almarhum itu. Saya cerita, si almarhum katakan ke saya, Kak, kenapa nggak pelayanan sekarang? Itu doang ya ngomong. Makanya di 2000 pas malam itu kami berdoa, kami doakan semua keluarga, termasuk almarhum yang kami doakan sungguh-sungguh, bahkan istri saya pun nangis dia. Gimana supaya kami tahu tante sangat stres ya, maka kami berdoa. Kami selalu mendoakan dalam pagi, sore, gimana almarhum ini sembuh dan sembuh. Dan hanya itu doang yang saya saksikan bahwa banyak pembelajaran buat saya, termasuk istri saya. Istri saya kan orang Jawa, orang Jawa itu kan lembut ya, beda jauh. Seakan-akan saya
kalau saya ngomong itu kadang-kadang saya belajar gimana sih ngomongnya. Oh harusnya begini. Kalau saya, dek ambil itu dek tolong ambil itu dulu. Sekarang kan bagi dia itu perintah. Dek tolong ambil itu dulu cepat. Kadang-kadang pas kadang-kadang sering kami bentrok dengan 2025 itu. Mungkin itu karena Tuhan Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, sama-sama kami terbuka juga, mungkin nggak sampai 2025. Makanya saya jarang ke gereja. Bagi saya gak layak dari anak Tuhan. Bagi saya karena keegoisan saya, termasuk saya dia bilang egois, ya mungkin saya terlalu keras kata-kata, terlalu keras hati. Kadang kata saya tegur saya, kadang saya selalu ketika sudah selesai saya selalu review kembali apapun yang terjadi itu. Kami menjadi bagi tersendiri saya menjadi berkat bagi saya. Saya jujur bahwa saya belajar sama istri gimana kata-kata yang lembut, ya kan, yang lembut, yang ya biasa lah. Kalau Sumatera kan ya mungkin udah tahu lah ya, logat kita itu ya sebenarnya bukan marah, memang ke bawah-bawah Pak, ke bawah. Kalau misalnya saya panggil anak-anak semua, sini dulu. Apa? Kamu mau bilang apa lagi di sana? Kadang-kadang ke bawah-bawah ke rumah. Kadang kalau di rumah itu kadang gimana caranya? Selalu saya tanya bahwa itu tadi satu perbedaan antara rumah tangga dengan logat Sumatera dengan logat Jawa. Memang Jawa ini paling lembut, jujur saya bahwa orang Jawa memang hebat. Mereka bicara itu tata krama. Kalau kita bicara kan menurut kita, kalau kita Sumatera itu udah paling lembut itu. Padahal enggak. Itu satu pembelajaran buat saya di tahun 2025 dan 2026 supaya tidak berubah jadi saya bahwa saya akan melayani Tuhan. Itu jadi saya dan Bapak Ibu dan dari Tuhan. Itu yang saya janjikan kepada istri ketika kami 2025 kemarin kami doa sama-sama. Ya biasalah seperti apa ya, kalau kita udah sampai di Natal itu paling ampuni saya dan ampuni saya. Banyak saya yang istri saya membuat hatinya itu sakit, memang sakit Bapak Ibu. Saya jujur. Dan ketika dia sakit hatinya itu ya disitulah saya nggak pantas saya melayani Tuhan. Bagi pikiran saya mungkin salah sebenarnya, salah. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga menjadi satu berkat tersendiri bagi saya, dan mungkin Bapak Ibu sudah melewati hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas kesaksiannya. Dan puji Tuhan ya, bukan kita yang mengatakan harus melayani, tapi itu dari hati Yata. Nah, kalau memang ada waktu silakan ya. Karena apa? Benar ya, kata anak saya almarhum, Mama, saya itu pingin sembuh untuk apa? Hanya mau melayani Tuhan. Terus yang kedua, antar Mama pulang pergi. Wah, saya udah, ya sudahlah, puji Tuhan. Jadi tujuan pertamanya itu adalah mau melayani Tuhan untuk main drum. Yang lain gak disebutkan. Nah pada akhirnya memang pada waktu itu Mama, besok aku mau main drum. Dia beli itu alat, dia pakai. Terus pada waktu minggu itu saya bilang, Dek, pukulan drumnya mana? Mama, pukulan itu biar aja di gereja. Iya bagus deh, bagus. Nah, jadi ini satu pembelajaran juga untuk saya bahwa dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, utamakanlah pelayananmu di dalam Tuhan. Itu juga buat saya, karena apa? Kadangkala tidak ada kesempatan loh. Ya seperti anak saya ini, tapi saya percaya dia bermain drum di dalam surga bersama Bapa. Ya. Memang ada banyak kesan-kesan yang dia utarakan, tetapi
Biarlah itu menjadikan kekuatan untuk saya dan juga kakaknya Melbert. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya tutup acara kesaksian. Masih ada minggu depan, simpan kesaksiannya supaya minggu depan ada kesempatan. Ya. Dan ingat, setiap saat itu ada kesaksian yang Tuhan kasih untuk kita. Ya, jadi siapa yang masih malu-malu atau masih berat untuk duduk di tempat, silakan minggu depan sampaikan ya. Kita tutup ayatnya yang keempat ya. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Ibu Sarah akan memimpin persembahan pujian. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Persembahan minta maaf Bu Ana. Kita akan mengangkat pujian dari buku BNBK nomor 328. Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Terima kasih untuk persembahan kita dan untuk pelayanan kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, biar keindahan Yesus nyatalah dalam hidupku sebagai hambanya
dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam pikiranku, ku mau memuliakanmu. Setelah itu doa syafaat akan dibawakan oleh Kapten Ferdinand Loju. Biar keindahan Yesus nyatalah dalam hidupku sebagai hamba-Nya, dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam pikiranku, ku muliakan. Kita akan mengulangi pujian ini. Kita mau jadi anak Tuhan yang selalu menjadi teladan. Biar keindahan Yesus nyatalah dalam hidupku sebagai hamba-Nya, dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam pikiranku, ku muliakanmu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah Engkau untuk waktu yang baik ini. Dalam ibadah kesucian ini kami mau berdoa. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati akan Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh kabinet yang ada di dalamnya, para menteri dan juga pemerintahan, TNI dan Polri, bahkan semua jajaran-jajaran yang ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan bahwa di tahun 2026 ini, sekalipun ada kabar-kabar menggemparkan yang kami selalu lihat, tetapi kami tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang menjaga bangsa kami. Karena kami tahu bahwa di negara kami ini ada orang-orang Kristen yang selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Sebabnya Tuhan lindungi bangsa dan negara kami dari segala mara bahaya, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, bahkan orang-orang jahat, bahkan hal-hal yang direncanakan oleh manusia untuk menghancurkan bangsa kami. Kami sungguh percaya kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan nyata atas bangsa dan negara kami. Tuhan, hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami yang ada di atas. Kami percaya bahwa melalui kepemimpinan mereka, nama Tuhan dipermuliakan di negara kami ini. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami tinggal, di kota Bekasi ini. Kami percaya bahwa kota ini juga dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kota ini juga dipelihara oleh Tuhan, di mana di tempat ini, di kota kami ini ada orang-orang Kristen juga Tuhan, yang juga tinggal di kota kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga melindungi kota kami ini. Berkati wali kota kami dan juga seluruh pemerintahan yang ada di dalamnya. Kami tahu Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang indah juga bagi kota ini. Dan kami juga percaya bahwa di kota kami ini ada gereja-gereja Tuhan yang juga selalu mendoakan supaya kota ini menjadi kota yang sejahtera. Karena sebagaimana firman-Mu, kami pun juga harus mendoakan kota kami dan bangsa kami untuk kesejahteraan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan berikan bagi kota kami, kota Bekasi. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami di Koros Bekasi ini. Di tahun 2026 ini kami bawa semua kepada Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu di dalam melakukan pelayanan kami. Tapi kami sungguh percaya ada tangan Tuhan yang penuh kuasa yang menolong memampukan pelayanan-pelayanan ini.
Kami berdoa supaya apapun yang kami laksanakan, kami lakukan di dalam pelayanan ini, semata-mata kami bawa hanya kepada Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi kami. Tetapi lebih daripada itu, dalam pelayanan kami yang sederhana ini, semua kami persembahkan kepada Tuhan. Karena sekalipun pelayanan kami sederhana, tetapi ketika kami melakukannya dengan kesungguhan hati, maka itu akan menjadi hal yang mulia di hadapan Tuhan. Bapa, berkati semua program yang ada di dalamnya. Bahkan sebentar kami juga setelah selesai ibadah ini, kami pun akan mengadakan rapat obses setempat. Kami tahu Tuhan, apa yang diagendakan kami, yang diagendakan, Tuhan juga memberkatinya. Sehingga dalam rapat ini, kami membawa nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam semua apa yang kami rencanakan untuk 3 bulan yang akan datang ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap unit-unit PKW, PKP, sekolah minggu, prajurit muda, semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong, memberkati pelayanan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu, jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa kami juga diberkati oleh Tuhan. Dalam segala pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan usaha-usaha kami, bahkan bisnis kami, bahkan apa saja yang saat ini sedang kami geluti Tuhan, Tuhan pasti memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, ada yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan juga memberkati. Bagi Pak Sunari yang saat ini sedang berada, apakah di rumah sakit, kami percaya Tuhan juga memberikan pertolongan-Mu atas kehidupannya, sehingga dengan tangan-tangan para medis, dokter akan membawa kesembuhan yang sempurna bagi Pak Sunari secara pribadi. Berkati juga ya Tuhan bagi anak-anak kami di tempat ini. Kami percaya bahwa anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Lebih daripada persembahan yang kami persembahkan pada hari ini, hidup kami Tuhan adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu, kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan pemahaman, pengertian bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi aplikasi di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami pada saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, gambar yang saya tampilkan di depan ini, apakah kalian tahu di mana ini? Ya. Saudara, ini ada di Kota Palu, itu di daerah Mantan Timali ya. Daerah Mantan Timali mah ya. Di wilayah sini saudara, itu gunung sepanjang perbukitan, gunung menjulang tinggi. Di situ pelayanan gereja Bala Keselamatan banyak di daerah situ. Nah, jadi tempat ini kalau pada lagi santai, kalau kapten ke Palu, biasa dengan ibu kapten kami naik ke atas buat refreshing, karena di atas ini juga orang terjun para layang ya, orang pada terjun dan sebagainya. Dan di sebelah sini itu ada juga Korops, ada gereja Bala Keselamatan. Tempatnya juga dingin saudara di atas, apalagi pada saat-saat orang banyak camping di sana. Dan yang punya ini orang Bala Keselamatan juga sebenarnya di daerah situ, bagian tidak jauh dari Korops, di mana namanya, dari tempat ini kita melihat ini. Nah saudara, kalau saudara melihat Kota Palu kan dinamakan Kota Teluk ya, jadi itu teluk dan lampu-lampu, dan di lampu-lampu itu juga ada rumah kapten juga di situ, di wilayah situ rumahnya Pak Nimrod, Ibu Yuli juga. Ya, di daerah lampu-lampu, tapi kami nggak di pinggir pantai ya, kami agak sedikit masuk ke sananya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau saudara melihat gambar ini, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara simak daripada gambar ini?
luas pemandangan, biru terang dan sebagainya. Menyendiri ya. Baiklah. Kita bukan orang yang menyendiri ya saudara. Karena kitab Amsal bilang orang menyendiri itu pikirannya nanti banyak ya. Jadi orang yang suka menyendiri itu pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kalau tidak dikontrol oleh Roh Kudus, banyak pikiran negatif yang masuk di dalamnya ya. Saudara, dari gambar ini kita menemukan satu kata yang menyatakan, yaitu terang. Ya. Terang. Terang, saudara. Boleh di gambar berikutnya. Saudara, di tahun ini sebagaimana tema teritori yang diberikan kepada kita, seluruh umat bala keselamatan, maka kita akan berfokus dan konsisten sepanjang tahun ini dalam satu tema, yaitu kita berbicara tentang holiness atau kekudusan. Kekudusan saudara, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan sebelumnya, mungkin sesuatu hal yang kurang banyak diminati banyak orang, apalagi di zaman sekarang ini. Kekudusan kurang diminati oleh banyak orang. Tetapi asal kita tahu saudara bahwa dalam sejarah gereja kita ini dalam doktrinalnya, dalam penekanannya itu mengedepankan kehidupan yang suci, kehidupan yang saleh, dan kehidupan yang kudus. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam perenungan ini, bolehkah ditampilkan satu ayat firman Tuhan dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Mengapa kita fokus dalam kekudusan, saudara? Ini menjadi salah satu patokan kita dulu. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi kita perlu berusaha dulu hidup damai dengan siapa saja, dengan rekan-rekan sepelayanan kita, dengan jemaat-jemaat Tuhan, dengan tetangga-tetangga kita. Yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita berusaha hidup damai. Sekalipun di dalam diri kita, damai itu seringkali sesuatu hal yang sangat sulit. Apalagi terkadang di dalam perjalanan hidup kita sering kita tersakiti. Tetapi inilah yang Tuhan mau, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan ini sesuatu yang terus-menerus kita kejar. Bahkan setelah tanda koma dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kunci untuk kita melihat Tuhan sebenarnya satu poin, yaitu kudus. Karena kudus itu adalah sifat Allah sendiri. Jadi kudus tidak bisa lari daripada Allah. Karena Allah itu kudus. Dan persyaratan mutlak untuk masuk di dalam kerajaan sorga, hidupnya harus kudus dan suci. Memang benar saudara, di dalam kita menjalani hidup ini tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah benar-benar bersih, suci. Tetapi ingatlah, Rasul Paulus di dalam setiap suratnya kepada jemaat-jemaat yang mengatakan orang-orang kudus. Artinya apa saudara? Bahwa saya dan saudara telah mengalami penyucian dan pengudusan oleh Allah sendiri melalui darah Yesus Kristus. Sebabnya kita selalu dikatakan tadi perlu mengintrospeksi diri kita setiap hari. Sadar tidak sadar saudara, dalam perjalanan hidup, bahkan dalam keluarga, rumah tangga, seringkali dalam masalah, dalam perkelahian kita pun, dalam rumah tangga dan sebagainya, karena mungkin sudah dikuasai oleh emosional dan tinggi dan sebagainya, maka tanpa kita sadari terlintas kata-kata yang kotor, yang kosong, sombrono. Itu terdapat di dalam Efesus, manusia baru. Sehingga lidah kita bisa menyebabkan kita berdosa di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita perlu introspeksi diri mengenai kekudusan hidup kita. Jadi ingatlah saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Di dompet kita pasti ada KTP, saudara. KTP ini tentunya sudah menjadi identitas kita dan sangat diperlukan dalam pengurusan dokumen dan hal-hal lainnya. Tentunya kita akan menjaga baik KTP kita. Supaya jangan KTP kita jatuh, tapi sekarang kita bisa mendaftarkan juga di Capil, ada KTP digital. Ya, kita jaga baik-baik KTP kita, karena itu adalah bagian daripada dokumen kita. Yang paling saya sayangkan, saudara, di KTP, sudah jelek fotonya kita, seumur hidup lagi. Tulisannya seumur hidup lagi. Jadi kalau saudara mau ber-KTP, harus fotonya harus betul-betul persiapkan memang, karena itu seumur hidup, saudara. Jadi kalau kita salah berfoto, itu akan seumur hidup sampai kita mati, itu foto itu terus mungkin di KTP kita, saudara. Saudara, kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sebagaimana tema kita hari ini, dalam memulai tema ini, Matius 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Kitab Matius 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Dikatakan begini, saudara, kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kemudian ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Itu sempat sinkron tadi dengan pembacaan kita ya, harian kita. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa sebagai orang Kristen, kita memiliki KTP sebagai identitas kita, identitas kependudukan. Namun menariknya, sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita memiliki identitas yang sangat mulia, yaitu terang. Nanti satu waktu di dalam ibadah-ibadah berikutnya, kita akan nyanyikan nanti lagu itu. Shine, Jesus shine. Itu bagus sekali. Itu lagu pengutusannya Kapten lalu itu. Shine, Jesus shine. Terang. Terang, saudara, menjadi salah satu identitas terpenting dalam kehidupan kita. Dan terang itu menjadi salah satu pokok pengajaran Yesus di dalam khotbahnya di bukit. Dalam khotbah di bukit, saudara, Yesus memberikan gambaran tentang terang, yaitu tadi apa? Kota dan kota di atas gunung dan pelita. Kalau kita ke Bogor, kita akan melihat terang-terang ya dari villa-villa. Kalau kita yang bermenam di villa, biasa kita lihat tuh di puncak-puncak ada terang daripada rumah-rumah penduduk atau villa-villa dan sebagainya. Saudara, sangat menarik ketika Yesus memakai kota terletak di atas gunung secara geografis, saudara. Kenapa Tuhan pakai kota? Karena secara geografis ada beberapa orang di Israel itu bertempat di pegunungan. Salah satunya adalah Nazaret. Jadi Nazaret ini secara geografis terletak di perbukitan Galilea bawah. Dikenal sebagai kota bersejarah, namun kota Nazaret itu dibangun di medan yang berbukit. Nah, ketika malam hari, cahaya kota itu pasti akan terlihat. Seperti yang saya katakan tadi, seperti Bogor ya. Karena beberapa perumahan-perumahan itu ada di atas puncak, maka akan terlihat. Dan juga saudara, Yesus itu tumbuh di kota Nazaret. Jadi dari masa kecilnya dia ada di Nazaret sebelum dia di umurnya yang ke-30 tahun dia mulai melayani Tuhan, mulai melakukan misinya. Jadi selama itu dia berada di kota Nazaret. Jadi dia sebagaimana halnya anak-anak pada masa kanak-kanaknya, Yesus tumbuh di kota Nazaret dan pasti mengetahui bagaimana kota itu di malam hari.
Jadi dia tahu. Makanya Yesus pakai perumpamaannya itu mengenai kota yang ada di bukit. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tahu Nazaret itu bagaimana. Kota yang bercahaya. Nah, juga sangat menarik Yesus menggambarkan terang itu juga sebagai pelita. Zaman dulu saudara, sebelum ditemukannya bohlam, pelita menjadi salah satu alat penerang dan cahaya yang menjadi sumber utama menerangi rumah. Mungkin di antara kita pernah berada di fase ini. Fase di mana kita tinggal bersama orang tua kita, bersama keluarga, adik-adik, saudara-saudara kita dengan diterangi cahaya pelita. Belum ada televisi. Dulu masih pakai cahaya pelita. Sangat indah ya. Kalau zaman dulu makan, setelah selesai makan, duduk bersama orang tua, keluarga. Setelah itu, ayo sudah jam 8, kita sudah tidur. Karena besok lagi bangun, seharian kerja lagi di kebun. Itu zaman dulu ya, sampai sekarang juga. Cuma sekarang di desa-desa sudah masuk televisi ya. Jadi yang dulu sudah masuk kita enak ngerumpi dulu bersama-sama dengan keluarga, sudah masuk televisi, nonton juga sinetron Indosiar. Nah ini zaman sekarang ya, kadang-kadang kita lihat di desa begitu. Jadi memang dulu enak sekali. Ada pelita, habis makan bersama, tidur, besok bangun pagi lagi, dan sebagainya aktivitas. Kita semua pasti pernah merasakan hal demikian saudara. Pernah berada di fase itu. Nah, kota di atas gunung dan pelita sesungguhnya itu adalah lukisan daripada kehidupan orang-orang Kristen yang masih relevan di zaman sekarang ini. Dalam ayat yang ke-14, Yesus menyinggung satu tempat, suatu pemukiman, pusat pemukiman dan kegiatan penduduk, yaitu kota. Dan kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kota. Bahkan di dalam kota saudara, di mana kita tinggal, ada sistem yang dibangun oleh manusia yang sebenarnya saudara telah kehilangan arah dan moralitas. Saudara, fakta menarik jikalau kita melihat perkembangan kota di masa sekarang ini. Saat ini manusia sedang membangun, berlomba-lomba membangun infrastruktur yang lebih baik. Namun saat ini lagi viral ya. Di daerah mana itu kemarin Kapten lihat yang dibangun di Kalimalang kalau nggak salah ya. Ada di bawah jembatan itu. Mau dijadikan tempat rekreasi kalau nggak salah itu. Tapi sekarang saudara sangat disayangkan. Moralitas, etika, kesopanan telah menjauh dari kehidupan kita. Kekerasan, percabulan, pornografi, kata-kata kotor itu sudah menjadi budaya dalam kehidupan zaman sekarang. Saya dengan Ibu Kapten kemarin di mana ya, di daerah di THB ya, sempat singgah. Tiba-tiba kami pikir apa? Teriak, anjing! Semua orang lihat begini. Ternyata dia kena jatuh seng kena kakinya. Dia teriak. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kadang tanpa kita sadari, bahkan kata-kata kotor itu telah menjadi satu budaya di lidah kita. Jika kita melihat konten-konten di media sosial, saudara, seksualitas, kekerasan telah menjadi konsumsi masyarakat saat ini. Bukankah dunia ini telah merosot secara etika? Konten-konten FB Pro ya, banyak kan konten-konten tentang mengarah kepada hubungan seks. Seperti lumrah hubungan seks itu. Zaman sekarang memang edan, orang Jawa bilang. Apalagi kalau kita di X atau Twitter ya, pornografi itu sudah biasa aja. Padahal tahu enggak, kata porno itu dari satu kata bahasa Yunani porneo. Pornografi, ketelanjangan, percabulan. Tetapi hal tersebut sudah menjadi salah satu budaya lebih jahat dari Sodom dan Gomora. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Sesungguhnya ini yang sudah dituliskan dalam kitab 2 Timotius 3, 1-5. Mari kita baca saudara. Kitab 2 Timotius 3, ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ini apa yang terjadi sebenarnya di zaman sekarang ini. Ini sudah tertulis juga di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Baiklah, kita baca secara perlahan-lahan supaya kita bisa menemukan fakta yang terjadi sebenarnya di zaman sekarang ini. Mari kita lihat. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berikutnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Kita stop dulu kata membual. Setelah saya pelajari kata membual ini saudara, membual ini sebenarnya ada kaitannya dengan menyombongkan diri. Jadi kata-katanya itu membual. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata membual ini dia seperti kayak inilah saya. Seperti sekarang kan kita lihat di media sosial ya, atau membual itu kata-kata menyombongkan diri. Gitu ya. Gue tantang loh dan sebagainya. Menyombongkan diri. Seolah-olah kayak saya hebat, kuat. Mereka akan menjadi pemfitnah. Lihat. Bukankah sekarang kalau kita melihat begitu banyak fitnah-fitnah terjadi, saya kurang tahu lagi ini apalagi masalah ijazahnya Jokowi ini. Itu antara saya juga tidak paham dunia ini, Indonesia kita nih. Bahkan lihat, mereka akan berontak terhadap orang tua. Baru-baru kasus terjadi, kalau nggak salah mamanya itu dibunuh gara-gara game online. Radikalis terjadi karena anak-anak main game online. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Berikutnya, tidak tahu mengasihi. Tidak suka berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak mengekang diri. Artinya mengekang diri ini dia tidak bisa menguasai dirinya. Garang. Kita tahu garang saudara ya? Giginya ya? Garang. Kemudian tidak suka yang baik. Berikutnya, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya apa saudara? Kadang-kadang di dalam kompleksitas kita sebagai orang-orang Kristen, secara lahiriah kita enjoy pelayanan, kita luar biasa melayani, WL, khotbah dan sebagainya, termasuk kapten ya. Tetapi pada hakikatnya kita jauhi. Kita hanya menjalankan ibadah kita saja, rutinitas setiap hari Minggu. Tapi ketika di dalam aplikatifnya, ketika kita keluar dari gereja ini dalam keseharian kita kembali seperti orang-orang yang dikatakan dalam kitab Timotius tadi. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Terang berbicara mengenai identitas dan tanggung jawab sosial orang-orang Kristen di zaman ini, di mana dunia yang kita tinggali saat ini sebenarnya sudah gelap secara moral dan gelap secara rohani. Jadi terang itu harus ada di tempat yang dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak orang. Sebagaimana di mana kita hari ini sedang beribadah, saudara. Sesungguhnya dalam ibadah ini kita pun juga sedang menikmati dan merasakan ada terang lampu, sehingga kita dapat beribadah dengan baik. Coba kalau gelap, kita tidak bisa beribadah dengan baik. Demikian pun saudara, kita belajar sama-sama. Kita harus menjadi terang yang dapat dinikmati oleh semua orang. Mari kita renungkan saudara bersama-sama. Termasuk kapten. Apakah kita sudah menjadi terang dimanapun kita berada? Kita adalah terang dunia, di mana terang itu adalah kebenaran Kristus, refleksi Kristus, atau kehadiran Allah yang harus kita pancarkan melalui perbuatan kita,
Maaf saya bicara ini dalam keberadaan yang berdosa juga. Tutur kata kita, etika kita dalam setiap aspek kehidupan kita, di keluarga, di pekerjaan, di gereja, dan di masyarakat. Etika sudah mulai hilang saat ini. Saudara, saya pernah membaca buku ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya The Cost of Discipleship, harga, kalau saya salah bahasa Inggris dikoreksi ya, harga menjadi murid. Ternyata menjadi murid, menjadi orang Kristen itu ada harganya. Ada harga. Mengatakan menjadi terang adalah panggilan radikal. Tahu radikalnya orang Kristen? Radikalnya itu menjadi terang. Sebagai murid Kristus tanpa kompromi dengan kegelapan atau dosa. Dan pada akhirnya Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Kita kadang-kadang kita bilang begini, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita memuji Tuhan, mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan sederhana sekali, saudara. Memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Sederhana sekali pengajaran Tuhan, tapi mengena dengan kita. Memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Tentunya setiap perbuatan baik kita dipancarkan dalam terang tersebut, yaitu tindakan yang etis dari kasih, dan hasil terang itu adalah Kristus dipermuliakan melalui perbuatan baik kita. Saudara, saya ingat adalah kita kenal ya si Catherine Booth, wanita pendiri Pala Keselamatan. Di tengah-tengah rasa sakitnya, di tengah-tengah dia punya pergumulan, dia tetap melayani Tuhan. Sampai dia banyak peristiwa-peristiwa saya lihat, ada pendeta juga, sekalipun dia sakit dia tetap berkhotbah, dan pada akhirnya selesai berkhotbah dia meninggal. Kan banyak yang meninggal di dalam Tuhan ketika dia melakukan pelayanan. Saudaraku, pesan daripada perenungan ini, saya menutup perenungan ini sebagai resolusi kita. Yang paling penting adalah hidup dalam kekudusan. Kekudusan adalah sumber daripada segala-segalanya. Apa jadinya pelayanan ini kalau kita tidak hidup dalam kesucian dan kekudusan? Kiranya pelayanan kita adalah pelayanan yang suci, pelayanan yang kudus. Dan melalui perenungan ini sebagai umat-umat Allah, mari kita semakin bercahaya. Sama-sama kita belajar dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, dalam etika kita setiap hari. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk merefleksikan terang Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya mengucapkan selamat menjadi terang. Dimanapun kita berada, minta Roh Kudus untuk menjadikan kita terang. Saudara, kita akan akhiri perenungan kita ini. Saya minta pemain musik keyboard saja. Pujian yang kita nyanyikan tadi, biar keindahan Yesus nyatalah. Menjadi doa kita bersama. Setelah itu kita tutup dengan doa penutup dan doa berkat. Saya mengajak kita untuk kita berdiri. Biar keindahan Yesus nyatalah dalam hidupku sebagai hamba-Nya, dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam pikiranku ku muliakan-Mu. Mari kita satu di dalam doa.
Di akhir ibadah ini Tuhan, secara pribadi bersama umat-umat-Mu, kami menyadari keberdosaan kami. Seringkali dalam hidup ini kami berdosa kepada Tuhan, kepada sesama kami, melalui tutur kata, ucapan yang kami ucapkan, dalam pikiran, dalam fantasi kami, dalam imajinasi kami, dalam perbuatan sehari-hari kami, tingkah laku kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami rindu memiliki kehidupan yang radikal di dalam Tuhan. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Tentunya Tuhan, ada resiko yang harus kami jalani kalau kami mengambil tindakan ini. Mungkin kami akan diejek orang. Mungkin kami akan dibenci dan tidak disukai oleh orang. Tetapi Tuhan, keradikalan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Engkau telah mengajar kami secara sederhana untuk kami menjadi terang. Biarlah terang ini terus bercahaya ya Tuhan dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Mampukan kami untuk kami hidup di dalam terang Tuhan. Di tempat kami bekerja, di tempat kami berusaha, di dalam perjalanan, jadikan kami terang. Di kampus, di sekolah, jadikan kami terang. Kalau kami tidak menjadi terang, maka hari ini terangilah kami ya Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami dari segala kebencian, segala dendam, amarah, segala sakit hati, segala penyakit hati, dan segala hal yang masih tertanam dalam hati kami. Berikan pengampunan itu bagi kami Tuhan, supaya kami dapat mengampuni satu sama lain. Tuhan, kami bawa hidup kami, sucikan kami dalam seluruh kehidupan kami. Sekali kami bersyukur untuk hari ini. Selanjutnya kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami dan memberkati kami. Hamba berdoa untuk pekerjaan kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami sungguh percaya Tuhan memberkati kami, dan kami sungguh percaya Tuhan menyertai kami. Berkati kami ketika kami dalam perjalanan, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Di tahun ini kami percaya berkat kekudusan-Mu menyertai kami. Dan kami percaya, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, dalam pergumulan, ada Tuhan yang menolong kami. Sekalipun dalam sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, tapi tetap kami percaya, tangan Tuhan menopang menyertai kami. Kami tahu janji Tuhan, ya dan amin, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, sehatkan tubuh kami ya Tuhan, sehatkan hati dan pikiran kami, pulihkan seluruh hidup kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan juga menjamah menyembuhkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dan akhirnya jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman Korops. Haleluya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani Tuhan hari ini, sehingga semua rangkaian ibadah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tim musik yang berturut-turut melayani. Tuhan Yesus kembalikan berkat-Nya. Amin. Warta Korops 4 Januari. Sekolah minggu kita mulai kembali minggu depan 11 Januari. WL-nya Saudari Tirsa Mauren. Ceritanya Kakak Tira, ayat mingguan anak sekolah minggu Ellison, kolektannya anak sekolah minggu Noel, ibadah jam 8 pagi di Korops. Kemudian ibadah kesucian minggu depan, WL-nya atau yang memimpin adalah, kalau hari ini PKW, minggu depan PKP, singernya PKP, tim musiknya tim 1. Firman Tuhan yang opsi Korops, kolektanya Pak Sunari, operator sound system Pak Adi, operator video Bapak Regi dan Saudari Jovan. Ibadah kesucian minggu depan masih perpuluhan dan ada perayaan HUT PKP ke-45.
PKW juga dong. Ya, Minggu 11 Januari WL ada ibadah PKW dan PKP. WL-nya Kapten Nyonya, firman Tuhan Kapten. Kita Natal di rumah Ibu Ingrid. Kita akan pergi ke sana setelah ibadah kesucian. Ya. Kemudian laporan keuangan Minggu 28 Desember, ibadah kesucian hadir 43 jiwa, kantong kolektor pertama kita terima 292.000, kantong kolektor kedua kita terima 250.000. Ya, laporan keuangan Kamis 1 Januari ibadah buka tahun hadir 45 jiwa, kantong kolektor pertama kita terima 324.000, kantong kolektor kedua kita terima 267.000, perpuluhan yang masuk sebesar 1.400.000, ada ucapan syukur 3 amplop dengan total 700.000. Kemudian hari Kamis 1 Januari ibadah hari almarhum Geraldi hadir 60 jiwa, kolektor 548.000. Saldo keuangan, saldo pembangunan gedung gereja sampai hari ini ada di angka 6.339.937. Ada terdapat pemakaian sebesar 3 juta untuk perbaikan mobil gereja. Ya, demikian Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan. Haleluya.